Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Riyandi dari jurusan Sistem Informasi semester 4. Perkenalkan, nama saya Ria Indriawati dan NIM saya 191805488. Saya Rapita Suci dengan NIM 19182604. Di sini kami akan membahas proposal si alien klinik Ami Medica, di mana ada 6 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, biaya dan jadwal kegiatan, hasil dan pembahasan. Yang terakhir, ada simpul dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang klinik Ami Medica, merupakan sebuah klinik umum yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, melayani pasien dari anak-anak hingga orang tua. Pendaftaran yang ada pada klinik Ami Medica saat ini adalah dengan cara pasien datang secara langsung ke klinik untuk mendaftarkan diri dan ada seorang petugas yang mencatat data-datanya. Setelah itu, pasiennya menunggu antrian di ruang tunggu. Jika seorang pasien datang untuk mendaftarkan diri secara langsung, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu antrian periksa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik membuat tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Web. Dengan perencanaan pembuatan sistem informasi pendaftaran pasien berbasis web dalam hal pendaftaran antrian untuk layanan kesehatan, diharapkan masalah tersebut bisa teratasi. Dan ini identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai yang pertama, pendaftaran pasien masih menggunakan sistem manual sehingga pendaftaran untuk pemeriksa dari pasien harus lebih awal di klinik. Kedua, klinik Ami Medica belum menerapkan sistem website online. Yang ketiga, penentuan nomor antrian masih secara manual atau datang langsung ke klinik, dan ini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana agar pasien dalam pendaftaran tidak perlu lagi harus datang ke klinik Ami Medica. Kedua, bagaimana membuat desain website pendaftaran online pada klinik Ami Medica. Yang terakhir, bagaimana mendapatkan nomor antrian secara online dengan cepat. Dan ini tujuannya. Tujuan dari diadakannya penelitian, perancangan, dan pembuatan website dalam menunjang penulisan proposal ini adalah untuk memudahkan pasien dalam mengetahui informasi klinik dalam melakukan pendaftaran secara online dan cepat. Dan ini luaran yang diharapkan perangkat lunak berupa website dan aplikasi si alien ini dapat memudahkan para pasien dalam melakukan pendaftaran online. Nah, ini manfaat dari proposal ini adalah sebagai media untuk mempermudah para pasien dalam mendapatkan informasi mengenai klinik dan mempermudah dalam proses pendaftaran. Ini tinjauan pustaka. Penelitian dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien pada Klinik Dr. Ferry Kajen, Kabupaten Pekalongan berbasis web, atau Aslan Fakhuddin Dewi Nur Alfiani. Pada penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi Android dengan menggunakan perangkat lunak Ionix. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pemesanan dengan syarat-syarat yang diperhatikan yang memudahkan pasien untuk mengetahui informasi pendaftaran. Relevansi dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah tujuan dari pembuatan sistem pendaftaran yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pasien untuk mendaftarkan diri pada saat berobat di klinik. Perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang penulis buat adalah pada penelitian ini penulis menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelayanan klinik yang memudahkan pasien untuk mengetahui informasi pendaftaran. Baik, saya Revita Suci akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri adalah proses untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Maka dari itu, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode waterfall, di mana metode waterfall ini sering disebut juga metode sequential linear atau metode air terjun, di mana yang memiliki pendekatan alur hidup secara terurut dimulai dari analisis kebutuhan,
desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Nah, untuk lokasi penelitian itu sendiri, di mana yang menjadi targetnya yaitu salah satu klinik yang berada di Kabupaten Sukabumi, yaitu klinik AMI Medika. Cara pengumpulan datanya ada dua sumber, dari data primer dan data sekunder, di mana data primer itu kan adalah data yang diambil secara langsung melalui perusahaan terkait. Untuk data sekunder adalah data yang diambil melalui internet ataupun majalah ataupun buku. Nah, untuk sumber data primernya di sini saya mendapatkannya melalui observasi dan interview. Tetapi observasi dan interviewnya karena sedang menjalankan social distancing, jadi agak sebentar untuk observasi ini sebentar, untuk interviewnya diganti jadi di media sosial. Untuk sumber data sekundernya, untuk memperkuat studi pustaka, jadi saya mengambil referensi dari internet maupun buku. Nah, kita masuk ke bagian rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian sebelumnya kita harus menentukan dulu yang namanya metode penelitian. Jadi, nanti rancangan penelitiannya sesuai metode yang sudah kita pilih. Nah, rancangan penelitian di sini diartikan sebagai desain atau pola-pola operasional yang akan dijadikan pedoman atau panduan teknis oleh peneliti. Jadi, dengan adanya rancangan penelitian, jadi kita tidak kemana-mana gitu menelitinya. Nah, karena kita menggunakan metode air terjun atau waterfall, ini adalah bagian pendekatannya dari mulai analis, desain, pengkodean, dan pengujian. Nah, untuk analisis itu kita menganalisis apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau sedang apa atau bagaimana si perusahaan sedang menjalankan sistemnya. Apakah manual, apakah sudah terkomputerisasi. Nah, kita juga sudah menganalisis di perusahaan tersebut, kita menganalisis kebutuhan apa yang akan kita gunakan dalam membuat sistem. Jika sudah, kita masuk ke tahap desain. Nah, desain di sini kita juga harus dapat persetujuan dari perusahaan terkait dan dari apa yang sudah kita analisis sebelumnya. Udah tahap desain, kita masuk tahap pengkodean, di mana ini pengkodean ini adalah tugasnya programmer, di mana dia membuat sebuah aplikasi yang sudah dari kita analisis dan kita desain. Di sini kita masuk pada tahap pengkodeannya atau dalam tahap pembuatan aplikasinya. Nah, ketika sudah selesai, pengkodeannya masuk tahap pengujian. Apakah sesuai dengan yang sudah kita analisis dan kita desain? Jika sudah, maka pengujiannya berhasil dan langsung diberikan kepada pihak terkait untuk digunakan. Nah, sekarang kita masuk pada tahap biaya dan jadwal kegiatan, di mana biaya yang saya butuhkan adalah 7.280.080 dibagi menjadi 4 jenis pengeluaran. Yang pertama ada peralatan penunjang, itu seperti laptop dan printer. Untuk bahan habis pakai seperti kertas HPS dan tinta. Untuk perjalanan ke mitra itu seperti biaya survei, dan yang keempat yaitu lain-lainnya seperti penyusunan laporan dan biaya pokok kita, misalkan biaya makan. Untuk jadwal kegiatannya di sini sudah mengikuti apa yang sudah kita rancang penelitian sebelumnya yang sudah kita tentukan dengan menggunakan metode penelitian dan rancangan penelitian. Di sini tahap persiapan dan pengumpulan data itu masuk pada tahap analisis. Perancangan website di sini masuk pada tahap desain. Implementasi atau coding ini masuk pada tahap pengkodean. Untuk pengujian sistem, hosting, promosi, dan publikasi website itu masuk pada tahap pengujian. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan. Dari 8 kegiatan ini kita membutuhkan waktu 5 bulan, dan yang paling lama itu kita membutuhkan waktu pada tahap codingan. Di sini saya akan menjelaskan analisa sistem berjalan. Analisa ini kami jalankan di klinik AMI Medika. AMI Medika ini adalah salah satu jasa layanan kesehatan yang berdiri sejak 22 Maret 2017. Klinik AMI Medika ini beralamat di Jalan Pelabuhan 2,
kilometer 24 Warung Kiara Sukabumi. Klinik AMI Medika ini beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Untuk proses bisnis sistem yang berjalan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pasien, administrasi atau perawat, dan dokter umum atau bidan. Untuk pasien, sistemnya yaitu datang klinik, lalu menuju pendaftaran. Di pendaftaran ini akan dilayani oleh administrasi, lalu akan diberikan sebuah nomor antrian, dan pasien di sini akan menunggu. Ketika nomor antrian tiba, maka dari perawat ini akan memanggil pasien yang sudah terdaftar, lalu akan menanyakan dari pasien ini. Pasien akan ditanya oleh perawat atau administrasi tentang keluhan dan akan disuruh untuk mengisi data pasien. Lalu dari perawat ini akan menyerahkan data tersebut, data pasien, ke dokter atau bidan. Nah, di sini maka akan diproses, lalu prosesnya selesai. Untuk analisa kebutuhan software, di sini ada use case diagram. Ini adalah bagaimana si user ini berinteraksi dengan website. Dalam website sendiri ada home, nanti akan ada berisi pendaftaran online, layanan ini berisi apa saja yang bisa kami layani di klinik AMI Medika. Salah satu contohnya untuk konsultasi kesehatan, ambulan 24 jam dan lain-lain. Tentang kami ini merupakan tentang klinik AMI Medika. Diperkenalkan juga nama-nama dokternya dan lain-lainnya. Apa kata mereka? Ini merupakan sebuah testimoni dari user untuk AMI Medika. Apakah pelayanannya memang bagus atau mungkin kurang baik. Nah, untuk kontak ini user bisa menghubungi klinik AMI Medika melalui form yang disediakan, atau bisa juga melalui kontak email atau juga nomor telepon yang tersedia. Nah, untuk activity diagram atau diagram aktivitas yang ada untuk pendaftaran online dibagi menjadi 2, yaitu pasien dan sistem web. Di sini pasien hanya perlu isi data pendaftaran, maka sistem web otomatis akan memvalidasi apakah data tersebut sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, maka pasien harus mengisi data tersebut, data lagi, karena sistem web ini mendeteksi bahwa data kurang lengkap, maka pasien perlu melengkapinya. Jika sudah lengkap, data tersebut akan tersimpan. Lalu tampilah nomor antrian. Tampil nomor antrian atau kita sebut juga token. Nah, di sini untuk desain database-nya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini merupakan diagram hubungan antar database. Di sini ada pasien, data pasien atau database pasien, atau kita sebut tabel, tabel pasien, tabel spesialis, tabel dokter, dan tabel perawatan. Nah, di dalam tabel pasien ini ada email pasien, keluhan penyakit, nama pasien, pasien ID, perawatan ID, kontak, progres, jenis kelamin, spesialis, dan umur.
Lalu di dalam tabel spesialis juga ada beberapa data. Dalam dokter juga sama dan perawatan juga sama. Di sini pasien akan memilih spesialis, dan hubungannya yaitu dari satu ke banyak, karena dari satu pasien bisa memilih beberapa spesialis, maksudnya tersedia beberapa spesialis. Jadi pasien memilih spesialis, lalu dari spesialis ini memiliki dokter. Misalkan ada dokter umum, dokter gigi, dokter anak, dan lain-lainnya. Lalu di sini dokter melakukan perawatan, dan sama halnya juga di sisi pasien ini, pasien mendapatkan perawatan, dokter melakukan perawatan. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure. Sama halnya seperti IRD, LRS ini merupakan transformasi dari IRD. Dimana jika IRD bentuknya relationship atau hubungan-hubungan seperti ini, maka di LRS ini bentuknya menjadi kotak-kotak seperti ini. Sama halnya seperti IRD, ada juga hubungan satu ke banyak, satu ke satu, satu ke banyak, satu ke satu. Maksudnya dari satu pasien ini bisa memilih beberapa atau tersedia beberapa spesialis. Dari spesialis ini hanya memiliki satu dokter, misalkan dokter anak, dokter umum, dokter gigi, dokter bedah, dan dokter lainnya. Dari dokter-dokter ini memiliki ID perawatan atau memiliki banyak pasien. Di sini karena ada hubungannya, seperti dijelaskan di IRD, pasien mendapatkan perawatan dan dokter melakukan perawatan. Pasien akan ditangani oleh satu dokter. Di sini hubungannya satu ke satu atau one to one. Dan dari dokter akan melayani atau melawat lebih dari satu pasien atau hubungannya one to many. Selanjutnya kami melakukan testing di website atau sistem yang berjalan. Di sini yang pertama, kami menjalankan atau memasukkan admin untuk username dan admin untuk password. Sistem yang diharapkan adalah menampilkan halaman admin dan hasil pengujiannya sesuai harapan atau dinyatakan valid. Yang kedua, username dan password tidak diisi atau kosong. Hasil yang diharapkan adalah data username atau website tidak menampilkan halaman admin dan juga menampilkan peringatan bahwa harus mengisi username dan password, dan hasil pengujian tersebut sesuai harapan, nyatakan valid. Dan yang ketiga, mengetikkan username dan passwordnya itu dikosongkan. Untuk username-nya admin, passwordnya kosong. Sistem akan menolak dan menampilkan atau memberi peringatan password tidak boleh kosong. Hasil pengujian sesuai harapan dan dinyatakan valid. Dan yang keempat, mengetikkan password sedangkan username tidak. Di sini username dikosongkan dan password itu diisi admin. Sistem akan menolak dan menampilkan
data username tidak boleh kosong. Hasil pengujian sesuai harapan dan dinyatakan valid. Untuk selanjutnya, testing pada form pendaftaran. Kita melakukan pengujian. Yang pertama itu harus mengisi nama lengkap. Kita isi dengan Rafita Suci, email, nomor telepon, jenis kelamin, dokter spesialis, umur, keluhan. Nah, hasil yang diharapkan adalah sistem akan menerima akses dan menampilkan halaman rumah data. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya dinyatakan valid. Untuk pengujian yang kedua, nama lengkap semua tidak diisi, mulai dari nama lengkap sampai keluhan tidak diisi. Maka sistem akan menolak dan menampilkan data masih kosong. Hasil pengujian sesuai harapan dan dinyatakan valid. Di segi support, minimal spesifikasi minimal hardware dan software. Spesifikasi hardware, ICC server menggunakan LCD 11 inch, keyboard QWERTY, optical mouse atau touchpad, menggunakan monitor resolusi 1024 kali 768 pixel dengan koneksi kecepatan internet 20 Mbps. Untuk CPU-nya, minimal spesifikasinya menggunakan Core i3 2,5 GHz, menggunakan memori atau RAM 2 GB, hard disk 500 GB. Di sisi klien menggunakan LCD 11 inch, keyboard QWERTY, optical mouse atau touchpad, koneksi internet dengan kecepatan 10 Mbps dan spesifikasi CPU Core i3 2,3 GHz, RAM 1 GB, hard disk atau penyimpanan 160 GB. Dan untuk monitornya beresolusi 1024 kali 768 pixel. Ini merupakan spesifikasi minimal agar berjalan dengan baik, agar sistem berjalan dengan baik. Jika lebih tinggi spesifikasinya itu lebih baik, maka sistem akan berjalan dengan stabil atau dengan sangat normal dan bisa diakses oleh banyak. Dan ini merupakan spesifikasi minimal softwarenya. Di sisi server menggunakan sistem operasi Windows atau bisa juga menggunakan Windows Server, atau di sini kita karena proses pengujian menggunakan sistem operasi Windows 7 Ultimate. Di sisi server kita juga menggunakan SAM. Dan paket yang kita gunakan adalah Apache 2 versi 247, MySQL versi 5536, untuk PHP MyAdmin versi 4.1.6. Nah, untuk web browsernya menggunakan Google Chrome, Internet Explorer, atau Opera. Kita lebih menyarankan menggunakan Google Chrome. Itu untuk sisi server. Nah, di sisi klien minimal sistem operasinya Windows 7 Ultimate. Web browser menggunakan Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer atau Opera. Dan kita menyarankan untuk menggunakan Google Chrome. Ini merupakan spesifikasi minimal software yang digunakan agar sistem berjalan baik. Nah, berikut merupakan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari sistem yang kami buat, yaitu yang pertama, sistem informasi ini dibangun untuk mempercepat proses pendaftaran periksa pasien agar lebih mudah dan tertib sehingga tidak ada penumpukan pasien pendaftaran di klinik. Yang kedua, website pendaftaran pasien klinik bersalin memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran periksa online sehingga pasien tidak harus datang langsung melakukan pendaftaran. Dan untuk saran-sarannya, yang pertama itu pembuatan website ini masih sangat sederhana. Pada segi tampilan, segi keamanan, sebaiknya untuk pengembangan sistem baru diharapkan dibuat semenarik mungkin dan dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai tambahan informasi lagi.
Yang kedua, perlunya backup data untuk mencegah terjadinya kehilangan data baik akibat kelalaian manusia, mesin ataupun bencana alam. Diharapkan klinik AMI Medica selalu memperbaharui data informasi mengenai klinik AMI Medica dan menambahkan fasilitas chat untuk berkonsultasi mengenai pelayanannya.